Terima kasih Anda masih bersama kami. Ini Pak Syuhel bisa diceritakan apa saja aksi apa aja sudah dilakukan ACT untuk luar negeri? Ya, kalau aksi luar negeri kita udah cukup lama ya. Jadi kita melihat kondisi dunia yang juga kelaparan dunia sekarang yang terjadi, khususnya di Somalia ya. Somalia ini kita baru saja mengirimkan kapal kita 1000 ton pertama ya. Kapan itu? 29 April kemarin. Oke. Kita memberangkatkan dari Surabaya dan insya Allah tanggal 2 ini sampai di sana, kami dan tim dan juga media juga kita ajak untuk serah terima kepada pemerintah lokal sana. Nah, yang kita ambil ini salah satunya dari program kita juga, program pangan kita di lokal, yaitu namanya LPM, Lumbung Pangan Masyarakat. Jadi panen LPM tahun ini 100.000 ton kita bawa ke Somalia. Itu salah satunya, dan ini salah satu program yang menurut saya menggerakkan banyak pihak. Oke, nah ini kalau misalnya dipresentasi begitu ya, lebih banyak mana aksi cepat tanggap ini beroperasi di dalam negeri atau di luar negeri begitu? Kita selalu imbang, Pak. Kita selalu imbang ya. Bagaimana ketika kita aksi di luar negeri, kita juga aksi di dalam negeri. Contoh untuk kapal kemanusiaan ini, kita sudah melonsing kapal kemanusiaan untuk Somalia dan Afrika, khususnya kelaparan dunia di Afrika. Insya Allah juga bulan Ramadan ini kita melonsing kapal kemanusiaan untuk tepian negeri istilahnya kita. Jadi kita punya program pemberdayaan pulau tepian negeri. Nah ini juga insya Allah sedang kita galang juga untuk kemudian menggerakkan kapal kemanusiaan dari Jawa lah khususnya ke tepian negeri. Jadi tepian negeri itu mana saja? Ya di wilayah timur, NTT, Papua dan segala macam yang kondisinya juga membutuhkan sekali bantuan kita. Pulau-pulau bordernya Indonesia. Pulau-pulau bordernya Indonesia. Terluar, pulau-pulau terluar. Ya, jadi kita selalu imbang insya Allah. Jadi kalau ada yang nanya misalnya, kenapa jauh-jauh dibantu, yang dekat enggak? Saya bilang jauh kita bantu, yang dekat apalagi gitu ya. Karena kita nggak mungkin juga ngeliat saudara kita yang dekat kita kemudian mengalami kesulitan kita nggak bantu. Jadi itu bagian dari komitmen kita. Oke, nah ini kalau misalnya masyarakat ingin ikut menjadi bagian dari ACT ini, bagaimana sih caranya begitu? Menjadi bagian dari ACT itu ada beberapa macam ya. Pertama bisa menjadi volunteer, jadi relawan kita. Kita punya organisasi namanya MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Jadi siapa yang ingin terlibat bisa gabung dengan kita menjadi relawan. Yang juga ingin terlibat tentu yang berikutnya jadi donatur ya, jadi donatur atau jadi supporter kita. Ya, jadi donatur ya kita bisa lewat web kita, di sana ada mekanisme untuk menjadi donatur ACT. Ya, intinya mudah lah, nggak sulit ya. Nggak sulit ya. Bahkan boleh bisa menjadi penggerak. Jadi kayak contoh kemarin yang kita berangkatkan beras ke Afrika itu dibantu oleh banyak masyarakat, mendirikan namanya Lumbung Peduli. Lumbung Peduli. Jadi meskipun kantornya ACT hanya ada di Jakarta dan 10 wilayah, di seluruh Indonesia ada banyak rumah. Oke, nah ini Mbak Rini, kalau misalnya di masyarakat Indonesia ingin menjadi volunteer, ingin menjadi relawan begitu, mendaftarnya kemana? Bisa daftar online langsung, bisa datang langsung ACT juga. Bisa datang langsung ke ACT. ACT sekarang sudah punya 10 cabang juga di 10 provinsi, bisa langsung. Itu daftarnya ada di website ACT. Ada di website ACT. www.act.id. Relawan juga ada relawan.id. Relawan.id. Oke, ini semoga makin banyak masyarakat Indonesia yang mungkin bisa berpartisipasi begitu, antara menjadi relawan atau menjadi donator, agar mungkin nanti masalah pangan di Indonesia juga sudah bisa teratasi, dan juga untuk dunia mungkin ya. Dan kita bawa nama Indonesia. Bawa nama Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia, Mbak. Dari Indonesia untuk dunia. Baik, terima kasih Mbak Rini dan juga Pak Syuhel sudah hadir di Speak Up Trans pada siang hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita di Speak Up Trans pada siang hari ini. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Laura Elvina undur diri. Sampai jumpa.